wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita masih merutinkan ya untuk istiqomah menjalankan kajian subuh ini. Nikmat yang luar biasa, tadi sama-sama melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat kita nanti ya di yaumil akhir. Amin ya Allah. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan juga sedikit tafsir. Mungkin melanjutkan ya yang kemarin, di antara macam-macam qaulan dalam Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini, nah di sini ada kemarin sudah membahas qaul-qaul yang lain. Sekarang ada ahsanu qaulan. Jadi dalam Al-Quran, dalam Quran surah Fussilat ayat 33, surat Fussilat ya, ayat surah ke-41 ayat ke-33. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kita terjemahkan. Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimma da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholiha, dan mengerjakan kebajikan. Anjali. Wa amila sholiha, dan mengerjakan amal soleh atau kebajikan. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim atau berserah diri. Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa cenanya yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, yaitu menyeru para hamba Allah untuk beribadah ya, menyeru pada hamba Allah kepadanya, wa amila sholihau wa qala innani minal muslimin. Kemudian mengerjakan amal soleh, menyeru orang lain untuk mengerjakan amal soleh sambil dirinya pun berkata bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi artinya selaras gitu ya, selaras bahwa dia mengajak, menyeru orang lain berbuat baik, dan dia sendiri pun sama gitu, melakukan kebaikan yang diserukan pada orang lain, sehingga betul-betul menjalankan apa yang dikatakan. Nah, ini jadi qaul yang paling bagus itu ya yang ini gitu ya,
menyuruh pada orang lain untuk beramal soleh dan dirinya sendiri pun sama melakukan apa yang dia serukan, sehingga ada manfaatnya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kan ada orang-orang yang menyeru berbuat baik tetapi dirinya sendiri tidak melakukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan qaul di sini yang paling komunikasi yang paling bagus itu adalah memang komunikasi yang berangkatnya dari hati gitu. Seperti kita mengajar ya kepada putra-putri kita atau kepada murid-murid kita. Berbeda kan ketika yang kita bicarakan dari hati dan hanya sekedar dari lisan. Menyuruh sesuatu yang memang kita pun melaksanakannya. Seperti ajakan untuk tahajud misalkan. Kita sendiri pun melaksanakannya gitu. Itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Bahkan bukan memerintah pada yang ma'ruf saja ya, dan dia sendiri mengerjakannya. Ketika melarang kemungkaran pun dia sendiri gitu ya, sama gitu, menahan diri dari kemungkaran tersebut. Jadi subhanallah, orang yang disebut dalam ayat ini adalah orang yang melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, menyuruh kepada manusia untuk berbuat baik, dan menyeru manusia untuk kebaikan, dan dia sendiri pun melaksanakannya. Nah, ini yang paling bagus gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang guru. Nah, tapi di sini dalam dipertegas ya dalam tafsir Ibnu Katsir itu bahwa waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, yaitu menyeru manusia untuk menyembah Allah semata, wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Menyuruh untuk mengerjakan amal soleh dan sambil dirinya pun berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi dirinya sendiri mengerjakan apa yang dikatakannya dengan penuh konsekuen. Sehingga bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain yang mengikuti jejaknya. Dan dia bukan termasuk yang memerintahkan kebajikan sedangkan diri sendiri tidak mengerjakannya. Kalau itu mah kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Jadi Allah murka ya, an taqulu ma la taf'alun. Berkata tapi dia tidak mengerjakan. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah gitu ya, murka terhadap orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakannya. Nah, bahkan mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, dan kita sendiri pun mengerjakan, kita menganjurkan kebaikan, dan kita menganjurkan untuk meninggalkan keburukan, dan kita sendiri pun melakukan hal tersebut. Nah, iya, jadi ayat ini sebetulnya mengandung makna umum gitu ya, mencakup semua setiap orang yang menyeru manusia kepada kebaikan. Kan kita udah tahu ya bahwa ketika kita mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka Allah, malaikat, seluruh penduduk langit, bumi, bahkan ikan pun mendoakan kepada seorang yang mengajarkan kebaikan. Mungkin ini yang menjadi motivasi bagi saya sendiri ya secara pribadi, bahwa walaupun baru punya ilmu sedikit tetapi sedikit berbagi, karena kita ya akan didoakan oleh Allah, malaikat, seluruh penduduk langit, bumi, bahkan ikan pun gitu ya mendoakan kepada kita gitu. Nah, di sini menurut Ibnu Katsir itu adalah Rasulullah gitu ya, orang yang paling utama, yang paling pas gitu dengan ayat ini, bahwa Rasulullah mengajak kepada kebaikan dan Rasulullah sendiri pun melakukan apa yang beliau ajak gitu ya, beliau ajarkan gitu, beliau ajarkan. Nah, tetapi juga ada pendapat lain gitu, ada pendapat lain, ayat ini ditujukan kepada para muazin gitu, para muazin yang sholih. Nah, ini motivasi ya untuk putra kita atau saudara kita atau keluarga kita, bahwa
ada keutamaan seorang muazin. Nah, di sini ada salah satu hadisnya ya, bahwa yang dimaksud dengan manda'a tadi maksudnya adalah muazin. Walaupun ini baru pendapat gitu ya, tetapi ini hadis ini bisa memotivasi para muazin. Al muazzinun atwalun nas, bahwa al muazzinun orang yang juru azan gitu ya, yang suka azan. Atwalun nas orang yang paling panjang leher, a'naqon lehernya. Atwalun nas a'naqon orang yang paling panjang lehernya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Panjang leher itu kalau di Arab maksudnya orang yang terhormat gitu ya. Bahwa dalam salah satu kitab Sunan disebutkan hadisnya, predikatnya marfu ya. Al imamu dominun, imam adalah penjamin, imam sholat itu adalah penjamin. Wal muadzin mu'tamanun, sedangkan juru azan adalah orang yang dipercaya. Fa arsyadallah al a'immah, maka Allah memberi petunjuk kepada para imam. Wa ghafara lil muazzinin, dan Allah memberi ampun kepada orang yang muazzin gitu. Subhanallah, ini ya pahala. Ini para laki-laki, putra-putri kita atau saudara kita, bahwa fa arsyadallah al a'immah, Allah akan memberi petunjuk pada para imam. Wa ghafara lil muazzinin, dan Allah akan memberi ampun para juru azan gitu ya. Di sini memotivasi para muazin, bahwa menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menyebutkan bahwa anak panah juru azan di sisi Allah pada hari kiamat sama dengan anak panah mujahidin, orang yang jihad ya fisabilillah. Jadi seorang juru azan, di antara azan dan iqamahnya, pahalanya itu sama dengan mujahid yang berlumuran darah di jalan Allah. Sama gitu, anak panahnya juru azan itu di sisi Allah pada hari kiamat sama dengan anak panah mujahidin. Jadi artinya seorang muazin itu yang seorang yang muazin ya, juru azan, di antara azan dan iqamah itu pahalanya sama dengan mujahidin yang berlumuran darahnya di jalan Allah. Bahkan Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa seandainya gitu ya, seandainya dirinya ditugaskan menjadi muazin, juru azan, maka ia tidak peduli lagi dengan ibadah haji, tidak peduli lagi dengan ibadah umroh, tidak peduli lagi dengan jihad. Nah, bukan berarti seperti itu ya, tapi intinya ini betapa keutamaan muazin, supaya nih bapak-bapak lebih semangat lagi nih. Kemudian Umar bin Khattab juga menyebutkan bahwa seandainya aku menjadi seorang juru azan, sempurnalah urusanku, dan aku tidak peduli lagi untuk tidak berdiri di malam hari sholat sunnah, tidak pula puasa sunnah di siang hari, karena aku pernah mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma gfir lil muazzinin, ya Allah berilah ampunan bagi orang-orang yang azan. Sebanyak 3 kali Rasulullah berdoa. Kemudian aku bertanya, ya Umar bertanya, wahai Rasul, engkau tinggalkan kami dalam doamu. Wahai Rasul, kenapa engkau tinggalkan kami dalam doamu? Padahal kami berjuang dengan pedang untuk membela seruan azan. Maka Rasulullah bersabda, kalla ya Umar. Bukan begitu Umar. Innahu, sesungguhnya, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang gitu ya, suatu masa gitu ya, akan datang suatu masa bagi manusia, yatrukunal azan, yatrukunal azan, mereka meninggalkan azan, ala du'afaihim, dan menyerahkan pada orang yang lemah di antara mereka. Watilka luhumun harramahallah 'alan nar, luhumul muazzinin. Nah, jadi akan datang suatu masa yang orang-orang akan meninggalkan azan dan diserahkan pada orang yang lemah, dan daging muazin itu diharamkan oleh Allah masuk neraka ya. Diharamkan oleh Allah daging, yaitu dagingnya para juru azan. Jadi Siti Aisyah menyebutkan bahwa berkenaan dengan muazin ini,
turunlah Quran surah Fussilat ayat 33 bahwa makna yang dimaksud adalah hayya 'alas shalah gitu ya. Jadi yang mengeru siapa yang lebih baik perkataannya yang menyeru kepada Allah. Nah, maksudnya itu adalah perkataan hayya 'alas shalah. Marilah kita kerjakan salat. Dan sesungguhnya dia menyeru manusia kepada Allah. Nah, ini pendapat para pendapat para sahabat gitu ya tentang Quran surah Fussilat ayat 33. Dan yang dimaksud dengan amal soleh di sana adalah 2 rakaat di antara azan dan iqomah. Nah, ini bahwa baina kulli azanain sholatun. Baina kulli azanain sholatun. Di antara 2 azan, azan dan iqomah itu terdapat sholat sunnah. Summa qala fitsalisah liman sya'a. Kemudian pada yang ketiga kalinya Rasulullah bersabda, siapa yang mau gitu ya, siapa yang mau saja. Nah, jadi intinya ini memotivasi gitu ya tentang muazin, kemudian di apa dikuatkan juga beramal soleh gitu dia antara adan dan iqomah, bahwa bahwa doa la yuraddu bainal azan wal iqomah. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqomah itu tidak tertolak, jadi pasti mustajab. Nah, ini tetapi pendapat-pendapat di atas itu ya pendapat berbeda-beda para sahabat, tetapi di sini jumhur ulama menyebutkan bahwa pendapat yang paling benar menunjukkan bahwa ayat ini bersifat umum gitu ya, menyangkut baik juru azan juga yang menyeru kepada kebaikan yang lain juga gitu, bukan hanya untuk muazin saja. Nah, karena sebagaimana yang diketahui bahwa syariat azan itu ketika ayat ini turun belum ada gitu ya, karena ayat ini turun Makkiyah, sedangkan syariat azan itu di Madinah gitu ya, sudah Nabi hijrah. Nah, seperti itu. Nah, tapi walaupun seperti itu intinya dalam ayat ini adalah kalau menurut Hasan Basri intinya man da'a Allah di sini gitu ya, bahwa waman ahsanu qawlam mimma da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang dimaksud dari Quran surah Fussilat itu adalah di sini para kekasih Allah, para penolong agama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ya, kita termasuk di dalamnya. Waman ahsanu qawlam mimma da'a ilallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita termasuk penolong agama Allah, kita termasuk orang yang pilihan Allah yang dia orang yang diutamakan oleh Allah, dia adalah orang yang paling disukai oleh Allah di antara penduduk yang ada di bumi, yaitu tadi yang memenuhi seruan Allah dan menyeru kepada manusia untuk memenuhi seruan Allah seperti yang dilakukan tadi ya, bahwa beramal soleh sebagai pengamalan ayat tersebut. Dan aku termasuk orang yang berserah diri gitu ya dan menjadikannya sebagai khalifah Allah. Nah, gitu. Jadi dalam ayat ini intinya kesimpulannya adalah ahsanu qaulan itu selaras antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayatut taufik kepada kita semua untuk menyelaraskan gitu ya, apapun yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita perbuat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa Rasulullah begitu berhasil mendidik para sahabat? Karena kuncinya ini. Jadi sama antara yang Rasulullah ucapkan dengan yang Rasulullah perbuat gitu ya. Berbeda dengan saat ini di dunia pendidikan, guru-guru itu antara apa yang diucapkan dengan diperbuat itu berbeda gitu. Jadi sehingga yang keluar ajakan-ajakan kepada murid itu hanya dari lisan saja, bukan dari hatinya, sehingga murid-murid pun gitu ya masuk ke telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Nah, mudah-mudahan kita diberikan hidayatut taufik oleh Allah, sama gitu antara apa yang diucapkan dengan antara yang diperbuat oleh kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Bunda Imas. Terima kasih Kak Teti. Terima kasih ya. Maaf nyambil nginep. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah waktu di jam 5 lebih 43. Kita tutup untuk meeting kali ini. Untuk pengajian, mari kita tutup dengan kafaratul masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang sakit, semoga Allah menyembuhkan segala penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bila ada khilaf, saya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan Teteh Yati, mungkin ada pesan atau apa? Saya tutup ya. Tidak ada, izin menutup ruangan ya. Syukuran Bapak. Terima kasih ya Bunda Yati. Ya, sampai sana.